Salam kerahiman. Hari ini 29 Oktober. Kita akan baca dari 1676. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1676. Yesus berkata kepadaku, "Tenanglah, aku menyertaimu. Karena lelah, aku cepat tertidur. Pada petang hari, suster yang harus merawat aku datang dan berkata, 'Besok engkau tidak akan menerima Tuhan Yesus, suster, sebab engkau sangat lelah. Selebihnya akan kita lihat nanti.' Hal ini sangat mengharukan hatiku, tetapi aku berkata dengan sangat tenang, 'Baiklah,' dan aku berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Aku berusaha tidur. Pada pagi hari aku membuat meditasiku dan mempersiapkan diri untuk menyambut Komuni Kudus, meskipun aku seharusnya tidak menerima Tuhan Yesus. Ketika cinta dan keinginanku sudah mencapai puncak yang tinggi, aku melihat di samping tempat tidurku sosok serafim yang memberiku Komuni Kudus sambil mengucapkan kata-kata ini. Inilah Tuhan para malaikat. Ketika aku menerima Tuhan, rohku tenggelam dalam kasih Allah dan dalam pesona. Ini terulang selama 13 hari meskipun aku tidak pernah yakin apakah Ia akan membawakan aku Komuni Kudus pada hari berikutnya. Tetapi aku percaya sepenuhnya kepada kebaikan Allah. Meskipun demikian, aku tidak berani berpikir bahwa aku akan menerima Komuni Kudus dengan cara ini pada hari berikutnya. Serafim itu diliputi suatu cahaya yang cemerlang. Keilahiannya dan kasih Allah tercermin dalam dia. Ia mengenakan jubah keemasan dan di atasnya suatu superpli yang transparan dan stola yang juga transparan. Siborinya terbuat dari kristal, ditutupi dengan kain yang transparan. Begitu selesai memberikan Tuhan kepadaku, ia menghilang. Ya, dari 1676. Yesus katakan, "Tenanglah, aku menyertaimu." Waktu itu diceritakan, Suster Faustina itu sudah sangat kelelahan. Ada di rumah sakit, nggak berdaya, sehingga seorang suster yang berjaga di sana, itu namanya Suster Dawida Kedro, bilang bahwa besok kamu nggak terima komuni. Sampai kapan? Nanti dilihat lagi nanti ya. Tapi waktu itu Suster Faustina tenang-tenang aja ya. Dia bilang, "Baiklah." Jadi nggak membantah, nggak ngotot. Dia bilang, "Oke, baiklah. Aku berserah sepenuhnya pada kehendak Allah." Jadi di sini ada ketaatan, nggak memaksakan kehendak. Padahal keinginannya itu adalah sesuatu yang baik ya. Nah, kita juga lihat dengan masa COVID sekarang ini. Buat teman-teman yang mulai cemas, yang mulai putus asa, yang mulai kesepian, yang mulai nggak tahan di rumah aja, yang mulai banyak saya mendengar banyak masukan, banyak keluhan. Waduh, sampai kapan ini seperti ini? Bagaimana masa depan saya? Saya harus jadi bagaimana dan seterusnya. Mari kita belajar juga dari Suster Faustina. Pada saat itu dia di rumah sakit dengan sakit berat, dengan sangat lemah. Tapi Yesus katakan, "Tenanglah, aku menyertaimu." Jadi ini pun adalah taraf iman kita diuji. Apakah kita tetap percaya pada Tuhan? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah betul percaya bahwa Yesus bilang, "Tenanglah, aku menyertaimu." Lanjut ya. Keesokan harinya, walaupun sudah dikasih tahu dia tidak akan menerima komuni, tapi Suster Faustina tetap punya niat, punya semangat, punya keinginan, punya intensi ya untuk mempersiapkan diri untuk menerima komuni. Sehingga di sana dikatakan dia melakukan meditasi. Dan
melakukan persiapan untuk menerima komuni. Walaupun sudah dikasih tahu tidak akan menerima komuni pada hari itu. Jadi di sini tetap dia ada kerinduan, ada kesungguhan, ada satu pengharapan. Dan ketika cinta dan keinginanku sudah mencapai puncak yang tinggi. Ya, jadi kalau kita melihat suatu grafik, rasa keinginan untuk mempersiapkan diri, untuk meditasi itu adalah sebetulnya suatu persiapan awal, start ya, kayak start. Kalau kita lihat grafik itu grafiknya makin lama makin naik, makin lama makin naik sampai ke puncaknya. Kerinduan yang begitu menggebu-gebu, yang begitu sangat ingin bertemu Tuhan, rindu menerima Tuhan. Pada saat mencapai puncak yang tinggi, aku melihat di samping tempat tidurku serafim yang memberi komuni kudus. Ini boleh menjadi contoh buat kita semua juga. Kita rindu ketemu Tuhan, kita rindu pertolongan Tuhan. Sementara Tuhan bilang, tenanglah, aku menyertaimu. Tapi ini harus juga ditanggapi, dibalas dengan ya niat kita, kerinduan kita, kesungguhan kita memang betul-betul berharap pada Tuhan. Dan pada saat mencapai puncak yang tinggi, Suster Faustina katakan dia melihat serafim ada di samping tempat tidurnya dan memberi komuni kudus. Memberi apa yang dia harapkan, apa yang dia rindukan, apa yang dia butuhkan. Dan serafim itu berkata, inilah Tuhan para malaikat. Pada saat itu Suster Faustina katakan, rohku tenggelam dalam kasih Allah. Ya, berharap sesuatu, berharap bertemu Tuhan, berharap menyambut Tuhan, dan ternyata harapannya nggak sia-sia. Tuhan mengirim serafim untuk membawa komuni kudus pada Suster Faustina. Harapan yang terpenuhi pasti dia penuh sukacita, penuh kegembiraan, penuh dikatakan tenggelam dalam kasih Allah. Dan yang luar biasa, hal ini dia alami selama 13 hari berturut-turut. Walaupun setiap harinya Suster Faustina nggak yakin besok serafim datang lagi nggak, ya. Tapi aku yakin sepenuhnya pada kebaikan Allah. Ini menjadi contoh buat kita semua. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa minta pada Tuhan, Tuhan pasti kabulkan. Dan selanjutnya, walaupun dia nggak yakin serafim akan datang lagi, tapi ada satu keyakinan yang ada di dalam diri Faustina bahwa aku yakin sepenuhnya akan kebaikan Allah. Jadi kebaikan Allah itu bisa dengan berbagai cara. Yang menjadi satu keyakinan, aku yakin Allah itu baik. Serafim besok datang lagi atau enggak dia juga nggak yakin, nggak berani tanya juga. Tapi dari keseluruhannya dia yakin Allah itu baik. Dan dikatakan oleh Suster Faustina, serafim itu diliputi cahaya yang cemerlang. Keilahian dan kasih Allah tercermin di dalam dia. Serafim itu pakai jubah keemasan dan di atasnya ada suatu superpli yang transparan. Juga ada dia pakai stola yang transparan. Siborinya dari kristal, ditutup juga oleh kain yang transparan. Begitu selesai memberi Tuhan padaku, ia menghilang. Jadi serafim itu betul-betul kelihatan oleh Suster Faustina dengan tadi gambaran yang diberikan oleh Suster Faustina. Dan setelah dia melaksanakan tugasnya, memberikan komuni kudus pada Suster Faustina, dan serafim itu menghilang. Dan ini terjadi 13 hari berturut-turut. Cerita ini boleh menjadi refleksi buat kita semua. Bagaimana kerinduan kita, Bapak Ibu, saya terhadap Tuhan. Sekarang paling cocok waktunya. Masa COVID, tidak bisa ke gereja, tidak bisa menerima komuni kudus secara fisik. Kerinduannya itu seperti apa?
Apakah sungguh semakin rindu seperti yang Suster Faustina alami, atau ya biasa-biasa aja? Ada komuni ya syukur, nggak ada komuni ya sudah. Ada live streaming di TV ya ikut, atau ada ya sudah nggak ikut. Nah, ini semua sebetulnya tergantung dari bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana taraf kerinduan kita kepada Tuhan. Apakah biasa-biasa saja atau sangat rindu? Nah, kalau bicara sangat rindu seperti yang sudah Suster Faustina lakukan, walaupun dia dikasih tahu enggak terima komuni, tapi dia tetap mempersiapkan diri untuk menerima Tuhan, untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan lihat. Prosesnya Tuhan lihat. Dan ternyata Tuhan tidak mengirim suster atau tidak mengirim romo, pastor yang membawa komuni untuk Suster Faustina, tapi dia kirim serafim. Dan mendapat satu konfirmasi lagi dari serafim tersebut bahwa inilah Tuhan para malaikat. Lanjut ya. Bacaan ini juga saya bertanya kepada teman yang mau sharing. Nah, ada satu teman, dia sharing. Dia melakukan persiapan diri dengan doa, melakukan renungan dan menyambut tubuh dan darah Kristus yang biasa dilakukan dalam perayaan Ekaristi. Dan sesudah komuni, Tuhan hadir. Dia sering dapat permenungan tentang penderitaan Yesus di salib. Sehingga dia lebih mau menyerahkan kehidupan ini sepenuhnya untuk melaksanakan rencana dan kehendak Allah. Jadi Yesus menderita, disiksa, sampai wafat di kayu salib. Oleh teman saya ini menjadi suatu masukan bahwa saya mau jadi alatnya. Saya mau melaksanakan rencana Allah. Saya mau melaksanakan kehendaknya supaya kehendaknya terlaksana. Nah, timbul pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk menyenangkan Tuhan? Di dalam permenungannya, dia terbayang orang-orang yang menderita sakit. Yang sudah tua, yang hidup sendiri, yang nggak punya makanan, yang nggak punya pakaian, yang nggak punya tempat tinggal. Bahkan dia membayangkan mereka-mereka yang menderita karena COVID-19. Baik menjadi sakit, positif ya, kena COVID-19, atau secara tidak langsung mengalami dampak dari adanya COVID-19. Dari permenungan tersebut dia mengambil satu langkah konkret, langkah nyata, yaitu dia mengajak teman-temannya untuk beramal. Dirundingkanlah dengan teman-temannya. Saya nggak tahu bagaimana perundingannya, tapi saya bayangkan dia punya sukacita yang begitu besar. Dia ingin berkarya di ladang Tuhan. Dia ingin membantu mereka yang susah, yang sengsara, yang menderita. Karena dia melihat Yesus yang jauh lebih dulu mau menderita untuk manusia. Sedangkan dia ada kelebihan, ada kecukupan, sehat. Dia mengajak teman-temannya untuk ayo kita sama-sama menjadi perpanjangan Tuhan untuk memperhatikan mereka yang menderita, yang sengsara, yang tua, yang seterusnya ya. Akhirnya terkumpullah dia dengan teman-temannya melayani kurang lebih 20 keluarga. Keluarga itu ya berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang kekurangan dalam keluarga tersebut. Mungkin tadi ya, ada yang sudah tua, ada yang sakit, ada yang kesepian, ada yang menderita karena COVID. Banyak ya, banyak alasan yang bisa mereka pakai untuk mereka berbelas kasih kepada orang sekitar. Sehingga mereka melayani 20 keluarga. Dan otomatis keluarga yang dilayani itu pasti bersukacita karena ada orang yang peduli, yang memperhatikan, yang mengasihi mereka. Sekaligus dia dan teman-temannya juga merasa bersukacita karena dia bisa
menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan hadir dalam diri mereka, ya. Membawa Tuhan yang hadir itu kepada mereka yang membutuhkan. Ini sharing dari seorang bapak, ya, namanya Pak Everson. Dia men-sharingkan apa yang dia alami dalam masa seperti sekarang ini. Semoga sharing ini juga menguatkan kita semua yang barangkali tadinya masih fokusnya keluarga saya, sekitar saya. Mari coba sekarang kita berkarya, melayani, memperhatikan orang yang ada di luar area saya, ya, orang-orang yang membutuhkan. Kita bersama-sama, kalau sendiri memang biasanya nggak bisa besar. Lagi pula dengan banyak teman-teman itu bisa saling support, saling menunjang, saling berbagi, menularkan kegiatan ini juga kepada orang-orang yang belum tergerak. Semoga dengan sharing Pak Everson ini kita makin lebih banyak tergerak, kita yang sehat, kita yang mampu, kita yang punya, mari kita memberi. Karena Tuhan bilang lebih baik memberi daripada menerima. Baik, saya tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih atas kata-kata Yesus yang dikatakan kepada Santa Faustina, tenanglah, aku menyertaimu. Kata-kata itu juga menguatkan kami semua Tuhan, karena kami percaya Engkau juga menghibur hal yang sama kepada kami. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu menjadi bingung, mengalami begitu banyak permasalahan yang harus dihadapi, karena kami punya Tuhan yang berkata kepada kami semua, tenanglah, aku menyertaimu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengirim Yesus Putramu untuk menjadi penyelamat kami. Mampukan kami Tuhan untuk juga peduli kepada orang-orang di sekitar kami, khususnya mereka yang membutuhkan, mereka yang perlu dibantu, mereka yang perlu disupport. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk Pak Everson dan juga keluarganya dan juga teman-temannya yang sudah mau berbagi, mau memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dan kami juga mohon rahmat-Mu, berkat-Mu Tuhan untuk 20 keluarga yang dibantu, ditolong, diperhatikan oleh Pak Everson dan teman-temannya ini, agar keluarga tersebut juga sungguh boleh mengalami kerahiman Tuhan. Biarlah kerahiman-Mu Tuhan semakin dikenal, semakin banyak orang mengalaminya, dan semakin banyak orang juga melakukannya, mewartakannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. dalam kemuliaan-Mu yang kekal.
dan teladannya dan nasihat yang mulia. Izinkanlah aku, Tuhan, agar jiwaku yang terbakar rindu dapat membenamkan diri dalam kemuliaan-Mu yang kekal.